Halo teman-teman, pernah gak sih kalian merasa tubuh jadi panas setelah olahraga atau makin menggigil saat berada di ruangan yang terlalu dingin? Nah, ternyata tubuh kita punya sistem yang sangat canggih untuk menjaga suhu agar tetap normal. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana tubuh manusia mengatur suhu, kenapa suhu tubuh itu bisa berubah, dan penyakit apa saja yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yuk langsung kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita membahas pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisika. Tubuh manusia itu dapat diibaratkan seperti sebuah mesin yang harus menghasilkan panas. Nah, panas tersebut itu berasal dari berbagai aktivitas di dalam tubuh. Misalnya, saat jantung berdetak, otot bergerak, atau makanan diubah menjadi energi agar tubuh tetap bekerja dengan baik. Suhu tubuh harus dijaga agar tidak terlalu tinggi maupun rendah. Dalam ilmu fisika, pengaturan suhu tubuh berhubungan dengan perpindahan panas. Panas di dalam tubuh dapat berpindah ke lingkungan atau sebaliknya. Tubuh akan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan. Dalam fisika ada 4 cara tubuh untuk melepas panas. Nah, yang pertama yaitu konduksi. Konduksi ini terjadi saat tubuh bersentuhan langsung dengan benda lain. Contohnya, ketika memegang es batu, tangan langsung terasa dingin. Itu kan panas di tangan berpindah ke es. Yang kedua yaitu konveksi. Terjadi karena adanya aliran udara atau air. Nah, misalnya saat kita berada di depan kipas angin, tubuh kita itu jadi terasa lebih sejuk karena udara membawa panas dari kulit. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi terjadi tanpa sentuhan langsung. Tubuh itu tetap bisa melepas panas ke lingkungan sekitar. Misalnya, saat kita duduk di ruangan yang sejuk, walaupun tidak menyentuh apapun, tubuh itu tetap mengeluarkan panas. Nah, yang terakhir adalah evaporasi, yaitu proses penguapan keringat saat cuaca panas atau habis olahraga. Tubuh mengeluarkan keringat ketika keringat menguap. Panas dari tubuh ikut keluar hingga tubuh menjadi lebih dingin. Yang kedua yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Selain dipengaruhi oleh perpindahan panas, suhu tubuh juga dipengaruhi oleh metabolisme. Metabolisme adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Saat tubuh mengubah makanan menjadi energi, tubuh juga menghasilkan panas. Semakin tinggi aktivitas, metabolisme semakin banyak panas dihasilkan. Contohnya, yang pertama yaitu ketika seorang sedang berlari, tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Karena itu, metabolisme meningkat dan suhu tubuh ikut naik. Dan yang kedua, setelah makan, tubuh juga menghasilkan sedikit lebih banyak panas karena tubuh sedang mencerna makanan. Dan yang ketiga, saat demam, metabolisme meningkat karena tubuh sedang melawan infeksi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh, yaitu aktivitas fisik
Semakin berat aktivitas, semakin tinggi metabolisme. Oleh karena itu, suhu tubuh orang yang sedang berolahraga biasanya lebih tinggi daripada orang yang sedang beristirahat. Yang lanjut, yang hormon terutama hormon tiroid sangat berpengaruh terhadap metabolisme. Jika hormon tiroid terlalu banyak, metabolisme meningkat sehingga tubuh terasa lebih panas. Sebaliknya, jika hormon tiroid terlalu sedikit, tubuh lebih mudah terasa dingin. Makanan juga dapat mempengaruhi metabolisme. Makanan pedas atau minuman hangat dapat membuat tubuh terasa lebih panas untuk sementara. Nah, yang terakhir, usia. Anak-anak biasanya memiliki metabolisme yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Karena itu, suhu tubuh mereka cenderung sedikit lebih tinggi. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal setiap orang selalu tidak sama. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah usia. Nah, usia seperti kayak bayi. Bayi biasanya memiliki suhu tubuh normal sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun, suhu tubuh bayi lebih mudah berubah karena sistem pengatur suhu mereka belum bekerja sebaik orang dewasa. Karena itu, bayi lebih mudah merasa terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau pada anak-anak ini suhu tubuh itu normal umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, yaitu sekitar 36,6 sampai 37,6 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena metabolisme anak itu lebih cepat dan mereka lebih aktif bergerak. Dan selanjutnya kepada orang dewasa. Pada orang dewasa, suhu tubuh normal ini berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu ini dapat berubah sedikit tergantung waktu, aktivitas, dan kondisi tubuh. Kalau pada orang lansia, pada orang lansia ini suhu tubuh itu normal, seringkali sedikit lebih rendah dibandingkan orang dewasa, yaitu sekitar 30,5 sampai 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena metabolisme menurun dan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu juga berkurang. Nah, yang keempat yaitu suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh dapat berbeda tergantung pada bagian tubuh yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini terjadi karena setiap bagian tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Mulut. Nah, mulut ini pengukuran suhu melalui mulut biasanya menunjukkan sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Cara ini cukup sering digunakan karena mudah dan hasilnya cukup akurat. Ketiak. Suhu yang diukur di ketiak biasanya sedikit lebih rendah, sekitar 36,0 sampai 37,0 derajat Celcius. Hal ini karena ketiak lebih dekat dengan suhu permukaan kulit. Kalau rektum, suhu yang diukur melalui rektum biasanya lebih tinggi, sekitar 37,0 sampai 38,0 derajat Celcius. Pengukuran ini sering dianggap paling akurat yang mengetahui suhu inti tubuh. Kalau telinga, suhu telinga itu umumnya hampir sama dengan suhu inti tubuh, yaitu sekitar 36,8 sampai 37,8 derajat Celcius. Hal ini karena berada dekat dengan aliran daerah menuju otak. Dahi. Nah, pengukuran suhu di dahi ini menggunakan termometer inframerah
biasanya lebih praktis, tetapi hasilnya bisa dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Oke, yang kelima yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Nah, perubahan suhu tubuh itu kadang menjadi tanda bahwa ada gangguan pada tubuh. Beberapa penyakit itu dapat menyebabkan suhu tubuh meningkat atau justru menurun. Contoh, demam. Demam ini terjadi ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Demam sering muncul saat tubuh sedang melawan infeksi, seperti flu, batuk, radang tenggorokan, atau infeksi lainnya. Saat demam, hipotalamus itu menaikkan suhu tubuh agar virus dan bakteri lebih sulit berkembang. Nah, ada juga penyakit hipotermia. Nah, hipotermia ini adalah kondisi ketika suhu tubuh itu turun di bawah 35 derajat Celcius. Nah, kondisi ini dapat menjadi jika seorang terlalu lama berada di tempat yang sangat dingin atau terkena hujan tanpa perlindungan. Nah, gejala hipotermia ini antara lain yaitu menggigil, tubuh terasa dingin, sulit berbicara, lemas, mengantuk. Jika tidak segera ditangani, hipotermia bisa berbahaya. Nah, ada lagi penyakit hipertemia atau heat stroke. Nah, hipertemia ini terjadi ketika tubuh terlalu panas dan tidak mampu menurunkan suhunya. Kondisi ini sering terjadi karena cuaca yang sangat panas atau terlalu lama beraktivitas di bawah matahari. Gejalanya yaitu meliputi pusing, kulit terasa panas, jantung berdebar hingga pingsan, dan yang terakhir ada juga hipertiroid. Pada hipertiroid ini, metabolisme tubuh menjadi terlalu cepat berasa, sehingga tubuh lebih panas dan mudah berkeringat. Dan ada lagi juga infeksi berat. Nah, beberapa infeksi itu dapat menyebabkan suhu tubuh berubah drastis, baik meningkat maupun menurun. Misalnya, pada infeksi berat atau sepsis, suhu tubuh bisa sangat tinggi atau justru terlalu rendah. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Tubuh mengatur suhu melalui perpindahan panas, metabolisme, keringat, pembuluh darah, dan kerja otot. Nah, suhu tubuh normal juga dapat berbeda tergantung usia, bagian tubuh yang diatur. Selain itu, perubahan suhu tubuh bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan seperti demam, hipotermia, atau heat stroke. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh, cukup minum, beristirahat, dan segera memeriksa diri jika suhu tubuh berubah secara tidak normal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.